Jadi hari ini kita membahas tentang sejarawan generasi pertama Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad ini nama aslinya Muhammad bin Sa'ad bin Mani Abu Abdillah Al-Basri Al-Hasimi. Jadi biasa dikenal dengan Ibnu Sa'ad. Beliau ini lahir di kota Basrah tahun 168 Hijriah. Kemudian beliau banyak melakukan perjalanan dalam rangka mencari ilmu. Menurut riwayat beliau pergi ke Madinah, ke Kufah, ke Baghdad. Jadi beliau memang haus akan ilmu pengetahuan sehingga kemanapun beliau akan mencari syekh untuk menuntut ilmu. Kemudian Ibnu Sa'ad ini menetap di Baghdad bersama gurunya Muhammad bin Umar Al-Waqidi, kemudian juga belajar dengan ulama-ulama lainnya, sehingga Ibnu Sa'ad ini dikatakan beliau ahli dalam beberapa bidang ilmu, misalnya di bidang hadis, bidang fikih, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat bagaimana profil para ilmuwan-ilmuwan masa lampau, memang rata-rata itu tokoh-tokoh ilmuwan itu tidak hanya menguasai satu bidang ilmu, tapi bisa beberapa sekaligus gitu ya. Kemudian setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Ibnu Sa'ad ini terakhir itu wafat di Baghdad ya, tahun 230 Hijriah. Nah, Ibnu Sa'ad ini dia bisa dikatakan sebagai tokoh yang pertama menyusun tentang daftar peringkat tokoh-tokoh. Jadi beliau memberikan peringkat ya dari generasi sahabat Rasulullah sampai ke masa tabi'in. Nah, kitabnya yang terkenal adalah kitab At-Tabaqat Kabir. Jadi dia merupakan hasil penelitian si Ibnu Sa'ad ini terhadap sejarah kehidupan Nabi Muhammad, kemudian ada kisah para sahabat, para tabi'in gitu, dan tadi disebutkan juga membahas beberapa tokoh perempuan. Nah, karyanya Ibnu Sa'ad ini sangat berkaitan dengan studi hadis ya. Kalau di ilmu hadis kita mengenal ada beberapa tingkat kesahihan hadis, jadi dipengaruhi juga oleh para perawinya. Jadi perawi yang sahih itu lebih tinggi peringkatnya gitu. Kemudian tokoh-tokoh yang menjadi perawi hadis ini menurut Ibnu Sa'ad tidak memiliki kedudukan yang sama gitu ya. Jadi semakin dekat perawi ini dengan Rasulullah, maka semakin tinggi tingkat kesahihan hadis yang diriwayatkannya. Kemudian dalam kitab At-Tabaqat Kubro, ini terdiri dari 8 jilid, jadi betul-betul si Ibnu Sa'ad ini cermat ya, jadi ketika beliau menulis ini mengemukakan bukti dan dokumen asli. Kalau sekarang mungkin seperti kita itu ada kewajiban untuk menulis berdasarkan referensi ya, misalnya ada dari buku mana, dari kitab mana gitu ya, jadi bukan qola wakila, tapi betul-betul ada sumbernya gitu ya, dan dokumennya ini sudah divalidasi oleh Ibnu Sa'ad kebenarannya, kesahihannya, sehingga banyak dari ulama-ulama sesudah Ibnu Sa'ad ini menjadikan kitab At-Tabaqat Al-Kubro ini sebagai kitab utama gitu, referensi utama gitu. Nah, pembahasan kitab At-Tabaqat Kubro ini ada dua. Yang pertama membahas mengenai sejarah Rasulullah, sejarah para sahabat, kemudian para tabi'in. Nah, kemudian juga menceritakan secara khusus golongan dari kaum perempuan. Nah, kitab At-Tabaqat Kubro ini berkaitan dengan masa pengumpulan hadis ya. Jadi ilmu tentang pengkajian perawi hadis ini kan biasanya diteliti asal-usul perawinya dari mana, nasabnya seperti apa, terus tempat tinggal mereka. Nah, ini juga sangat berkaitan ya dengan kemunculan kitab At-Tabaqat Kubro ini. Kemudian metode dan sistematika yang dipakai oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat ini tadi sudah dipaparkan juga oleh pemakalah, ada 8 jilid ya. Jadi jilid pertama ini isinya mukaddimah. Nah, ini mukaddimahnya ini dari pentahqiq Muhammad Abdul Qadir, membahas mengenai biografi dari mu'alif, dari si Ibnu Sa'ad ini, kemudian menjelaskan secara singkat tentang kitab At-Tabaqat Kubro, menerangkan manhaj yang digunakan oleh pentahqiq kitab, kemudian menjelaskan tentang sejarah Rasulullah. Kemudian jilid kedua dari kitab At-Tabaqat Kubro, ini membahas tentang penyempurnaan sejarah Rasulullah. Jadi yang di jilid pertama tadi sudah dibahas, kemudian disempurnakan lagi pada jilid kedua
dan lebih lengkap ya, karena sudah disebutkan berapa penyerangan Rasulullah gitu ya, kemudian yang menyerang Rasulullah gitu, jadi yang menyerang dan yang diserang gitu. Kemudian ada penyebutan tentang sejarah sahabat yang berfatwa di Madinah, kemudian ditambahkan juga dengan cerita sahabat yang mengumpulkan Al-Quran pada masa Rasulullah, lalu ada kisah tentang orang yang berfatwa di Madinah setelah sahabat, setelah masa tabi'in, dan seterusnya. Ini ada di jilid kedua. Lalu metode dan sistematika di jilid ketiga kitab Tabaqat Kubro ini membahas mengenai penyebutan sejarah sahabat yang ikut perang Badar, baik itu dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan kaum Ansor. Kemudian disebutkan juga ada 12 pemimpin laki-laki dari kaum Ansor. Selanjutnya, metode dan sistematika untuk jilid keempat, dia memuat mengenai penyebutan sejarah para sahabat yang tidak mengikuti perang Badar dari kalangan kaum muhajirin dan Ansor, serta ada penyebutan sahabat yang akhirnya masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Kemudian pada jilid kelima, kitab ini membahas tentang penyebutan sejarah para tabi'in yang berasal dari Madinah. Lalu ada jilid keenam. Di jilid keenam ini memuat tentang penyebutan sejarah sahabat yang tinggal di Mekah, Taif, Yaman, Yamamah, sampai ke Kufah. Lalu jilid ketujuh membahas tentang penyebutan sejarah sahabat yang tinggal di Basrah, di Mesir, di Syam, lalu para fukaha, kemudian para muhaddis yang tinggal di Baghdad, Khurasan, dan lain-lain. Dan jilid ke-8 ini membahas tentang para sahabat wanita. Nah, si Ibnu Sa'ad ini, kalau menurut Imam Suyuti, jadi Imam Suyuti ini kan ahli hadis dan sejarah abad ke-9 Hijriah. Menurut Imam Suyuti, Ibnu Sa'ad ini membagi para sahabat menjadi 5 peringkat. Jadi kalau kata Ibnu Sa'ad, peringkat pertama itu adalah para sahabat yang berpartisipasi dalam perang Badar. Yang kedua adalah para sahabat yang pertama masuk Islam, kemudian ikut dalam perang Uhud. Yang ketiga adalah golongan para sahabat yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah, ini tahun 8 Hijriah. Lalu yang keempat adalah golongan para sahabat yang masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah dan sesudahnya. Jadi ada beberapa gelombang gitu ya yang masuk Islam. Kemudian yang kelima disebut para sahabat kecil atau sahabat muda seusia Hasan Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Abbas, ini ketika Rasulullah SAW wafat. Selanjutnya, nah, si Ibnu Sa'ad ini juga membagi generasi setelah sahabat, ini pembagiannya berbeda ya. Jadi kalau sesudah para sahabat ini bukan lagi berdasarkan peringkat dan nasab, tetapi dikelompokkan berdasarkan tempat tinggalnya. Nah, misalnya generasi sesudah sahabat atau para tabi'in, ada yang dari kalangan penduduk Madinah, ini dibagi menjadi 7 peringkat. Kemudian untuk tabi'in dari Mekah, beliau membaginya menjadi 5 peringkat berdasarkan nasab ya. Kemudian setelah penduduk kedua kota suci ini, setelah Mekah dan Madinah ini tadi, menurut Ibnu Sa'ad, para tabi'in yang tinggal di kota seperti Taif, Yaman, Bahrain, Baghdad, Khurasan, Rafi, Kum, serta kota di Afrika Utama, kemudian di Mesir, Andalusia, Syria. Nah, ini beliau biasanya menyebut terlebih dahulu para sahabat, ahli fikih, ahli hadis, dan ilmuwan lainnya yang tinggal di kota tersebut. Lalu dari mana sih sumber-sumber pokok kitab At-Tabaqat Al-Kubra ini? Jadi sumbernya itu adalah sumber musyafahah dari mulut ke mulut dan mendengar. Nah, ini dari mulut ke mulut ini maksudnya kalau di penelitian sekarang itu seperti wawancara gitu ya, wawancara ke sumber aslinya gitu ya, atau orang yang mengetahui dengan pasti peristiwa tersebut gitu, sumber sejarawannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian menulis skripsi, melakukan wawancara, nah jadi wawancaranya itu dengan orang yang kompeten yang berhubungan langsung dengan tema yang kalian tulis. Nah ini kira-kira seperti itu yang menjadi narasumber si Ibnu Sa'ad ini. Nah, kemudian dari mendengar, dari kebanyakan ahli hadis dan ahli sejarah pada masanya. Jadi ketika kita melakukan penelitian sejarah itu bisa juga menggunakan metode snowball gitu ya, seperti bola salju.
Jadi ketika kita ketemu dengan salah satu sumber, bagaimana sih misalnya manajemen pendidikan pada masa si A gitu kan. Oh, ini manajemennya begini-begini. Kemudian peristiwa penting pada masa itu begini-begini. Nah, orang yang terlibat dengan peristiwa itu si A. Nah, kita kejar lagi si A itu dari narasumber yang pertama tadi. Terus ketemu si A. Nah, udah ketemu, kita ngobrol lagi gitu kan, atau kita wawancara. Bagaimana peran Anda dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah ini, misalnya nih ya. Terus udah gitu, begini caranya, gini. Terus udah gitu, dia nyebut lagi nama orang gitu kan, si B. Nah, kita kejar lagi berdasarkan informasi dari si A tadi. Jadi seperti bola salju gitu ya, semakin menggelinding dia semakin besar. Jadi semakin kita tanya, semakin kita tahu narasumbernya itu semakin banyak gitu. Nah, ini kira-kira si Ibnu Sa'ad ini seperti itu gitu ya. Jadi dari wawancara, dari mulut ke mulut, dari mendengar, oh tokohnya si ini, oh pelaku sejarahnya si ini gitu kan. Nah, dikejar sama dia gitu ya, sampai ketemu gitu sumber aslinya gitu. Kalau masih hidup, kalau misalnya sudah tidak ada ya mungkin dari entah dari muridnya, entah dari kerabatnya gitu ya yang mengetahui peristiwa sejarah pada masa itu. Jadi itu sumber musyafahah ini. Kemudian yang kedua adalah sumber tulisan. Jadi sumber tulisan pada saat itu masih sangat terbatas ya, karena tidak banyak yang menulis. Nah, jadi dengan adanya kitab At-Tabaqat Al-Kubra inilah menjadi referensi sebagian besar ilmuwan setelahnya gitu ya, karena ya bersyukur ada tokoh-tokoh historiografi atau sejarawan seperti Ibnu Sa'ad ini sehingga kita bisa mengetahui kisah-kisah pada masa Rasulullah, kisah pada masa sahabat, tabi'in dan sebagainya gitu. Jadi kalau ilmu itu tidak dituliskan ke dalam buku, maka ketika si ilmuwan atau si ulama ini wafat, ya ilmu itu akan hilang gitu ya. Nah, jadi kalau mau abadi, menulis gitu ya, dan menulis itu boleh buat siapa saja, termasuk kita gitu ya. Kita juga sebaiknya menulis gitu kan, agar ilmu yang kita punya ini amal jariahnya terus berkembang gitu. Kemudian juga masa-masa sesudah kita, adik kelas kita, mungkin anak cucu kita itu bisa tetap melestarikan ilmu yang sudah ada ini gitu ya, jadi tidak tenggelam. Kemudian, nah ini periwayatan menurut metode ahli hadis. Jadi meskipun tabakatnya si Ibnu Sa'ad ini disandarkan kepada periwayatan, jadi tadi juga ditanyakan gitu ya, kenapa nggak ada kata pengantar gitu ya, karena memang ini dia memakai metode hadis gitu, jadi hanya mengemukakan isinya. Jadi perkataan pengarangnya itu hampir tidak terlihat di dalamnya, tetapi ada sedikit gitu ya, sebagian kecil gitu ya. Nah ini misalnya dalam riwayat yang intinya di riwayat itu Nabi Muhammad SAW itu menangis di dekat kuburan ibunya pada saat penaklukan Mekah. Lalu si Ibnu Sa'ad ini menyalahkan gitu. Menurut Ibnu Sa'ad ini adalah keliru. Makam ibu Nabi bukan ada di Mekah, tetapi ada di Abwa. Jadi dia hanya memberikan statement yang terbatas gitu. Dia biasanya hanya mengungkapkan data-data saja gitu. Jadi sedikit sekali dia mengemukakan pendapatnya, kecuali kalau dia merasa perlu untuk melakukan satu klarifikasi, maka dia memberikan statement singkatnya gitu. Nah, itu yang bisa saya tambahkan terkait dengan Ibnu Sa'ad ini.